eksekusi kita pastikan dia membeli di kita. Karena kamu tidak pernah berani melakukan cut the deal. Dia masih dalam status lead meskipun dia ngerespon. Halo agen properti, kita ketemu lagi di episode berikutnya di Renio Mindset Sales. Hari ini kita akan belajar tentang sales pipeline. Apa itu sales pipeline? Untuk terjadi penjualan ternyata ada urutannya loh ya. Ketika kamu menjadi agen properti, apa sih yang ada di benak kamu? Closing. Tapi kalau langsung closing, tentu tidak. Nah, di mana posisi kita sebagai sales? Di mana posisi kita mengeluarkan kemampuan sales kita? Nah, saya mau perlihatkan. Ini ada gambar, teman-teman. Ini gambar size pipeline-nya kita. Kamu berharap ada di sini kan? Tapi sebelum ke sini, ada beberapa tahapan lagi yang harus kamu lalui. Tanpa melalui tahapan ini, dan tiba-tiba closing, mungkin kamu orang yang paling beruntung di muka bumi ini kalau itu bisa terjadi. Oleh karena itu, saya mau jelaskan beberapa size pipeline. Yang pertama adalah teman-teman respon. Yang kedua, lead. Yang ketiga, prospek. Yang keempat, host prospek. Dan baru kelima, deal. Apa perbedaan antara respon dan lead? Respon itu di zaman sekarang, sales channel atau marketing channel untuk mendapatkan lead itu sangat banyak sekali. Sangat terbuka lebar sekali. Nah, konsekuensi dari itu yang terjadi, orang akan dengan lebih gampang lagi mengklik informasi yang kamu punya tanpa dia punya niat untuk membeli properti. Akhirnya kita akan menemukan banyak buyer-buyer yang tidak valid. Itu yang saya sebut respon. Di mana respon ditemukan ketika kamu beriklan, terutama di dunia online, mereka mengklik iklan kamu. Beda cerita ketika kamu zaman dulu hanya pasang spanduk. Orang yang nelfon di spanduk kemungkinan besar niat dia emang untuk membeli rumah lebih besar ketimbang zaman sekarang yang mungkin disengaja, mungkin tidak disengaja, terklik iklan kamu dan masuk ke dalam WA kamu. Nah, di sini. Ini akan sangat banyak, sangat besar sekali yang akan kamu dapatkan setiap saat, setiap harinya, bahkan gede sekali. Karena orang bisa merespon dengan iseng doang, tidak sengaja, atau apapun. Begitu masuk ke sini, teman-teman akan masuk yang kedua, namanya lead. Lead itu, definisi yang saya mau share ke teman-teman adalah, lead artinya teman-teman yang punya nomor telepon. Punya nomor telepon yang bisa dihubungi, bisa di follow up. Ngeklik belum tentu teman-teman bisa punya dapat nomor telepon. Ngeklik bisa masuk ke direct message kamu di sosial media. After dari situ kamu follow up untuk dapat nomor telepon. Tapi bisa tidak akan mendapatkan nomor telepon karena emang dia iseng saja. Nah, lead adalah, sekali lagi sama kayak definisi kita, lead adalah kamu sudah mendapatkan nomor telepon. Nih. Berikutnya, ketika kamu sudah mendapatkan nomor telepon, kamu follow up. Bisa iya, bisa tidak. Bisa dijawab, bisa tidak dijawab. Masih banyak segala kemungkinan yang terjadi. Oleh karena itu, jangan senang dulu kalau dapat lead. Begitu dapat lead, kamu follow up dan akhirnya berespon. Itu disebut prospek. Definisi berespon saya adalah begini, dia mau diajak showing. Kalau berespon tanpa dia mau diajak showing, menurut saya bukan prospek. Dia masih dalam status lead meskipun dia ngerespon. Nah, begitu diajak showing, mulai dia melakukan negosiasi. Itu lebih bagus lagi, bisa menuju hot prospect. Cuman kamu yang sudah lama di lapangan pasti tahu ketika orang diajak showing, menuju nego, itu butuh waktu yang mungkin panjang, mungkin pendek, nggak langsung tiba-tiba instan. Satu orang yang showing, satu orang yang nego. Belum tentu seperti itu. Betul ya? Nah, cuman kita hanya menyamakan definisi dulu hari ini ya. Definisi hot prospect adalah yang sudah nego. Sesudah nego tentu ada kemungkinan bisa terjadi penjualan. Tanpa nego, kapan akan terjadi penjualan? Nah, yang saya mau cerita ke teman-teman, di mana posisi sales skill-nya? Respon jelas itu bukan sales skill. Respon adalah kemampuan teman-teman dalam hal marketing skill. Ingat, di video-video pembuka kita bilang bedanya marketing sama sales. Marketing, orang tidak tahu, dia tahu kita. Sedangkan sales, begitu tahu, kita eksekusi, kita pastikan dia membeli di kita. Nah,
direspon, orang tidak tahu menjadi tahu kita. Itu urusan marketing dan sales skill kamu mungkin tidak terlalu berguna. Tapi di sini, 4 step ini sales skill semua. Sales skill semua, dari lead dipaksa atau didorong untuk bisa showing, itu kan kamu butuh sales skill. Kemampuan kamu meyakinkan orang, kemampuan kamu untuk membuat barang kamu nampak menarik, itu kan semua sales skill. Kemampuan kamu merayu, itu semua sales skill. Begitu showing, menuju negosiasi, kemampuan kamu memprofile orang, menyelidiki kemampuan keuangan dia, sehingga rumah yang kita lihat itu benar-benar sesuai dengan budget dan kebutuhan dia. Bukankah itu sales skill? Dari negosiasi ke deal, apalagi? Kamu ngobrol seneng, tapi meng-cut menjadi sebuah deal, itu butuh teknik, butuh cara tertentu. Jangan sampai kamu ngobrol-ngobrol, taunya belinya rumah yang lihat di kamu, tapi ke orang lain karena kamu tidak pernah berani melakukan cut the deal. Nah, ini sales skill-nya. Yang kita akan bahas berikutnya lagi adalah bagaimana sales skill itu dilakukan dan dipraktekkan sama teman-teman secara lebih detail. Yang saya mau cerita di video hari ini adalah ada pipeline-nya. Jangan berharap teman-teman jadi agen properti berubah dalam waktu yang cepat mendapatkan cuannya gede. Enggak, ada prosesan. Dan prosesannya sangat didominasi sekali oleh kemampuan teman-teman di sales skill. Oleh karena itu, pastikan video ini teman-teman tonton, series ini teman-teman ikutin semua, subscribe, share ke yang lain supaya kita bisa menjadi seorang agen properti yang punya kemampuan dan kapabilitas yang baik.